Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Akroman, NIM U2019-1103. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori semiotika mitologi Roland Barthes. Sebelum kita mengetahui teori-teori tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui biografi dari Roland Barthes itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Roland Barthes merupakan seorang tokoh semiotika yang bermadhab strukturalis Saussure. Beliau lahir pada tahun 1915 di Cherbourg dari keluarga menengah Protestan dan besar di kota Bayonne, sebuah kota kecil di utara pantai Atlantik di sebelah barat daya Paris. Nah, mengenai tentang semiotika di sini, bahwa sama seperti halnya di Saussure, Barthes menganggap bahwa dalam tanda linguistik terdapat dua sisi yang saling berhubungan, yakni penanda dan petanda. Kemudian keduanya membangun relasi yang menimbulkan makna tanda begitu. Jadi kalau di dalam bahasanya di Saussure itu ada signifier dan signified. Kalau di dalam bahasanya Roland Barthes itu ada ekspresi dan konten begitu. Baik, selanjutnya tentang denotasi dan konotasi. Barthes menyebut bahwa model hubungan penanda dan petanda itu tidak sesederhana di Saussure. Menurutnya, masyarakat pengguna bahasa pastilah mengembangkan relasi penanda dan petanda dalam model lain. Kalau dalam bahasanya itu ada tingkat pertama, yang mana penanda dan petanda itu disebut denotasi, sedangkan relasi tingkat berikutnya itu disebut konotasi. Artinya apa? Kalau denotasi itu kan adalah makna yang sebenarnya, sedangkan konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh untuk mempermudah pemahaman. Contoh dari makna konotatif itu banyak, misalnya seperti kambing hitam. Di sini saya mengambil kambing hitam misalnya pada masalah sepak bola, misalkan dalam semifinal Liga Champions tahun ini. Di dalam sepak bola juga ada istilah kambing hitam, artinya merupakan sebuah klub yang tidak diunggulkan. Secara melihat dari klub-klub yang lain itu sangat diunggulkan dari berbagai aspek, misalnya dari segi pemain, kualitasnya, kemudian dari infrastruktur dan lain-lainnya begitu. Jadi banyak contohnya. Kalau makna aslinya kambing hitam, ya kambing yang warna hitam. Makna itu merupakan makna denotasi, sedangkan makna konotasinya yakni adalah sebuah klub yang tidak diunggulkan dalam turnamen Liga Champions tersebut begitu. Kemudian contoh lainnya seperti makan hati. Anak itu makan hati artinya apa? Anak itu membuat dangkal atau membuat kecewa. Kemudian ada istilah meja hijau, akan kuseret kau ke meja hijau. Itu merupakan makna konotasi begitu. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tentang mitos dan ideologi. Sebagaimana produk budaya, makna konotasi itu akan diuji oleh suatu masa atau suatu waktu, suatu zaman. Tatkala dia terus hidup, apakah dia mampu hidup dengan waktu yang cukup lama atau akan hilang oleh waktu itu sendiri. Jika makna konotasi itu bertahan dengan cukup lama, nah dengan demikian itu bisa sehingga bisa menghasilkan sebuah mitos. Kemudian ketika mitos itu bertahan cukup lama sehingga menjadi keyakinan di mata masyarakat, maka itu akan menjadi ideologi begitu. Baik, selanjutnya di sini poin terakhir saya akan menjelaskan tentang konotasi dan meta bahasa atau sinonim. Makna konotasi timbul dari hubungan antara
dua tanda linguistik. Kalau dalam bahasanya Roland Barthes itu konten dan ekspresi. Kalau di Saussure signifier dan signifier. Jika konten atau petanda yang berubah-ubah berelasi dengan ekspresi yang tunggal atau tetap, maka konten tersebut dinamakan dengan makna konotasi. Di sisi sebaliknya, jika konten yang tetap berelasi dengan ekspresi yang berubah-ubah, maka ekspresi itu dinamakan dengan metabahasa atau sinonim. Seperti contoh, bertemu itu sinonimnya berjumpa. Misalnya seperti contoh, kemarin aku bertemu Randy di acara sekaten. Itu kan bisa pakai kemarin aku berjumpa Randy di acara sekaten. Dan contoh lainnya misalnya seperti hewan atau itu kan binatang. Seperti contohnya ikan paus merupakan salah satu ikan terbesar di dunia. Kemudian makna sinonimnya, ikan paus merupakan salah satu binatang terbesar di dunia. Dan banyak lain seperti misalnya pintar atau cerdas atau bahagia, senang, dan lain-lain. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya apabila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.